Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lipitasari dengan NIM 2010601017. Baiklah, di pertemuan 4 ini saya akan menjelaskan tentang bersuci atau toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syarah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengajarkan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. 1. Menurut mazhab Hanafi, toharoh adalah bersih dari hadas atau khabas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. 2. Menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dipakai untuk sholat. Sifatnya hukmiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. 3. Menurut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa toharoh dalam syara' digunakan dalam dua arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang memperbolehkan seseorang melaksanakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunat. Sedangkan arti toharoh yang kedua, menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi, sunat, dan sebagainya. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan toharoh, tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan." An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis mengenai wajib toharoh untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sah sholat. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu." Tata cara wudhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam mulut sambil berkumur-kumur dan dimasukkan ke dalam hidung sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Tata cara membasuh kepala ini adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi, lalu menarik tangan hingga kepala ke bagian belakang. Kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga. Sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Membasuh kaki 3 kali sehingga ke mata kaki dan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Dalam hukum Islam, pada dasarnya semua barang atau benda dalam suci selama tidak ada sebab dan dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Benda-benda yang dianggap najis itu harus dibersihkan adalah: pertama, darah haid; kedua, kencing anak laki-laki; ketiga, air liur anjing; keempat, bangkai binatang darat yang berdarah, sedangkan bangkai binatang laut seperti ikan. Semua bangkai binatang darat tidak berdarah seperti belalang, dan mayat manusia adalah suci. Semua darah selain hati dan limpa. Segala macam nanah, baik yang kental maupun cair, baik yang masih basah atau sudah mengering. 6. Segala benda cair yang keluar dari dubur atau anus, dan khubul atau kemaluan selain mani. 7. Arak atau minuman yang memabukkan. 8. Bagian tubuh binatang yang diambil dari badannya ketika masih hidup. Hal yang dapat membatalkan wudhu sesuai ketentuan Islam yakni keluar sesuatu dari khubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Tersentuh kemaluan, khubul atau dubur dengan telapak tangan dan jari-jari. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.